Aku nggak ngerti itu bahasa aja aku. Ya Allah. apa juga bisa segera aja. Bilang lagi ya, kita cuma bersini. Kursi ini ya, Ibu bisa. kan? Oh bisa nih pakai Ini tisu. yang paling ini. Iya. Yang paling ini. Kalau itu cepat. Oh di dalam. Di luar. Di luarnya lebih enak lagi pakai. Duh, enak gadis. Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. My dear students, kalau kakak yang belum buka videonya silahkan dibuka. Buka videonya, di unmute apanya, audionya ya. Sudah dibuka audionya, dibuka videonya ya kak. Oke.
seperti yang saya sampaikan minggu lalu, untuk ulangan praktek kita membuat, ada yang ingat? Ya, writing text tentang ya, tentang makanan atau minuman, atau udah pakai dan susah. Makanan dan minuman. Pakai atau. Oke. Nah, ada beberapa kawan kalian yang sudah mengumpul, dan yang lain kayak mana nih? Jangan-jangan ada yang baru tahu. Oke. Nah, jadi silakan dicatat kakak-kakak untuk ulangan praktek yang harus dilakukan adalah ini dia. Tulisannya saja benar nih, favorit pakai V ya. Oke. Favorit. Nah, gampang kan? Jadi yang dibuat adalah yang written. Tuh, yang bentuk written seperti resep-resep yang sering kakak lihat in a magazine or in a book, recipe book, yang di buku-buku resep kayak itu. Tuh ya. Ada pertanyaan? Nah, itulah dia yang mau saja bicarakan sama kalian. Kalau kita buat salah satu, itu rasanya kok kayak, karena kelas 7 Ustazah suruh menulis kegiatan sehari-hari pakai simple present. Kelas 8 itu membuat greeting cards. Kalian dulu pernah ya bikin greeting cards ya? Ya. Tuh, bikin greeting cards. Dan waktunya itu cuman sampai hari Rabu saya suruhnya. Nah, kalian kalau cuman makanan atau minuman aja, rasanya kok nggak adil sama yang kelas 7 dan kelas 8. Itu karena kalau misalnya lah your favorite food instant noodle katanya, ya Allah, tinggal nyontek aja kalian dibungkus Indomie itu udah siap. Nah, jadi demi kemaslahatan umat, jadi maksud Ustazah dan aja. Nah, kita gantilah kalau gitu. Tuh.
membuat resep makanan dan minuman favorit. Jadi maksud Ustazah di sini kalian bukan suruh jadi master chef. Terakhirnya bingung kan, aku mau bikin resep baru yang mendobrak peradaban. Bukan kayak gitu maksudnya. Ya kalian biasanya sukanya apa kayak gitu kan. Nah itu aja yang dibuat ke dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya nggak tahu cara bikinnya, you can ask your mother. Oh, you can search. Tapi ya adalah kerja kalian sedikit. You translate into English, cari pakai dalam bahasa Indonesia, habis itu you terjemahkan dalam bahasa Inggris. Just make it simple. Kalau praktek boleh niat kamus, boleh. Dan nanti kalau untuk pas, jangan. Itu harus jujur ya. Saya nggak lihat, tapi kan ada yang lihat. Tuh. Any questions? Ada pertanyaan? Enggak. Nah, enggak ada yang nanya. Kapan dikumpul, Ustazah? Nah, itu dia. Tuh. Yang mau dibilang tuh. Kita samakan aja lah. Biasanya itu kayak mau meledak HP Ustazah tuh. Masuk semua pesan. Due dates-nya kita bikin Wednesday, the 25th of November 2020 at 6 p.m. Jam berapa? Nampak enggak? Nampak kan? Due dates-nya itu tanggal pengumpulannya adalah 25 November. 25 November on Wednesday, berarti pada hari Rabu jam 6. Jam 6 apa ini? Ayo. Good, jam 6. Jam 6 sore. Itu dia. Ingat ya, makanan dan minuman. Kan gampang tuh. Gampang aja. Minuman favoritnya apa? Air putih. Ya udah. Tuangkan air putih ke dalam gelas, minum, selesai. Gampang kan? Oke. Lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Gak ada yang mau nanya kisi-kisi? Gak ada? Yaudah ya, dadah. Kalian tanya. Oke, ya. I'm so sorry, belum selesai soalnya. Jadi kisi-kisinya belum bisa dikasih. Oke, jadi kayak gini. Insya Allah nanti kalau udah selesai, segera Ustazah kabarin. Tapi maunya ada yang nanya, lupa kan. Ada lagi tuh yang nanya, nanti biar di-share di grup. Belum selesai soalnya, jadi Ustazah belum bisa kasih kisi-kisi. Oke? Sudah? Oke, jadi untuk pelajaran kita dari awal kemarin, ada yang mau ditanya? Kalau ini udah selesai ya, praktek sudah jelas ya, tinggal tulis aja. Kalau mau dibuat di HVS boleh, di buku catatan boleh, digambar sekalian. Mana tahu ada kan, di download sengaja itu gambarnya, di print baru ditempel di situ gambarnya. Cantik kan jadinya. Jadi dia modelnya seperti ini, misalnya supaya bagus gitu. Jadi dia buat di sini judul resepnya, kita bilang judulnya ya, title. Kemudian di bawahnya itu gambar.
gambarnya, gambar makanannya, kemudian baru masuk ingredients. Oke. Yang jelas ya, jadi kalian tahu yang mana ingredients, kemudian yang mana methods-nya. Methods itu adalah langkah-langkahnya, steps-nya atau steps. Kita bilangnya adalah steps. Nah, for your information, kalau bentar ya, which one is it? Yeah. Nah, kalau untuk resep itu di langkah-langkahnya itu, di message itu dia menggunakan kalimat imperatif ya. Nah, jadi kalau kalian buat sendiri, nah itu nanti nampak dia. Tapi mudah-mudahan benar yang kalian tulis. Jadi seperti ini, nampak di layar kan? Ada nggak kelihatan? Oke, kelihatan di layar nggak? Ini dia. Jadi contohnya ini, the way to make it ini kan adalah stepsnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mengartikan pakai kamus gitu, di kamus itu kata kerja itu biasa pakai to kan. Misalnya bersihkanlah gitu, to clean gitu kan. Nah jangan pakai to-nya itu nggak usah pakai lagi, langsung aja ke verb one-nya, clean gitu. Jadi untuk methods atau steps itu diawali dengan kata kerja bentuk pertama seperti ini, karena dia merupakan kalimat imperatif gitu. Jadi misalnya kita bilang tuangkan segelas air gitu kan, pour a glass of water kayak gitu. Itu misalnya kita langsung ke verb one ini. Jadi kalau nanti cari di kamus misalnya pakai to, itu to-nya dihilangin ya. Jadi nanti saja bingung gitu. Aduh, kayak mana menilainya nih. Tuh misalnya, kemudian nah diamkan. Kalau misalnya kalian mau bilang sisihkan, nah sisihkan apa bahasa Inggrisnya? Biasanya pakai kata ini, set aside. Sisihkan. Nah soalnya gini-gini kadang-kadang suka juga lihat resep dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau kita kadang kalau di resep itu ada kata secukupnya kayak itu. Nah, pakai aja kata ini, as desire. Kemudian kadang mau pakai selama 3 menit pakai kata for misalnya, for 3 minutes misalnya. Tuh. Ada yang mau ditanya? Apalagi kira-kira? Untuk istilah-istilah seperti ini bisa juga kakak lihat di resep yang sudah kita pelajarin. Misalnya clean and drain the pineapple
bersihkan dan keringkan pineapple ini adalah nanas. Reserve the juice and set the chunks aside. Nah ini dikata set aside. Set aside itu sisihkan. Prepare the dressing in a small saucepan. Combine the pineapple juice, butter, sugar and lemon juice and bring to boil over medium heat. In a small bowl, combine the cornstarch and enough water to make a smooth mixture. Add to the boiling juice. Tuh, kata-kata yang seperti ini very familiar. Nah, kita tengok. Oke. Ya, karena kan yang bikin soal bukan ustazah tuh. Mana tahu ada manuals yang masuk. Kalau untuk manuals dia seperti ini ya, Kak. Manuals itu dia seperti ini. Ada bagian-bagian dari bendanya yang mau dijelaskan, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara penggunaannya. Tuh, seperti ini. Kalau manuals dan agak lumayan lah dia. Oke. Kita lihat sebentar. A manual shows how to operate or use an appliance. Appliance itu artinya peralatan, tool juga peralatan, and a machine properly, dan sebuah mesin dengan benar, so that users will achieve the best performance and prevent accidents. Sehingga pengguna bisa achieve itu mencapai performa yang baik, yang terbaik, dan menghindari kecelakaan, harm, terluka atau damage atau kerusakan. The text and show how to operate a mini chopper. Jadi yang teks sebelah itu dia adalah petunjuk bagaimana cara mengoperasikan sebuah mini chopper. Chopper itu pencincang ya. Chopper agak lebih serem daripada blender karena blade-nya itu very sharp, tajam. Biasanya dari baja dia, tajam. The following are the structure of a manual. Sama, tapi bedanya di sini. Kalau resep itu pakai ingredients, ya kan? Resep itu ingredients, tapi kalau manual itu dia yang ditunjukkan atau yang disebutkan di situ adalah parts, bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari peralatan yang mau kita pelajari itu. Oke. Kemudian methodsnya situ. Tuh. Now, sampai sini ada yang mau ditanya? Yang lalu-lalu? Chapter 1. Congratulating dan sebagainya. Ya, jadi ini gampang ya. Kakak-kakak, you learn how to express congratulations, hopes and wishes, and then jadi dihafal aja ungkapan-ungkapannya, dipelajarin. Oke. Nah, seperti ini. Kalau hope katanya menggunakan kata hope ketika kita mengharapkan, yang kita harapkan itu sangat mungkin. Ini I hope Farah enjoys living in Lombok. Kemudian kita gunakan wish to show goodwill, untuk menunjukkan harapan yang baik atau keinginan yang baik. Here the word wish or wishing is followed by a noun phrase. Wish you a happy birthday. I hope you have a happy birthday. Jadi hope itu adalah what we expect.
Tapi kalau wish itu goodwill katanya. Harapan yang baik, we want to say something good to someone. Tuh. Kalau hope adalah what we hope about him or her. Nah, kalau kalimat yang seperti ini, ada contoh lain untuk kata wish itu adalah kita sebut dia kalau SMA itu udah dipelajari ya. Kok sekarang SMP belum belajar, namanya adalah subjunctive. Jadi what is subjunctive? Subjunctive itu adalah dia sesuatu yang merupakan harapan ya, tetapi impossible. Jadi sudah tidak mungkin gitu. Jadi contohnya seperti ini. Tapi jangan, ini just for your information aja ya. Gak usah dimasukkan dalam hati. Mudah-mudahan nanti nggak sesusah ini yang keluar. Jadi, for example like this. In fact, I can't speak Japanese. Kita nggak pandai ngomong bahasa Jepang. Kemudian, because we are there, misalnya kita lagi di Jepang ini, but we just can speak Indonesia, Batak, sama bahasa Inggris. Dan unfortunately orang Jepang itu nggak suka. Maksudnya mereka menghargai orang yang bisa berbahasa mereka, jadi mereka tidak begitu peduli dengan English, bahasa Inggris gitu ya, termasuk yang seperti itu. Jadi kita bilang I wish I speak Japanese gitu. Kita bilangnya I wish I speak Japanese. Aku harap aku bisa bahasa Jepang, karena mereka tidak begitu suka menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau orang Jepang ngomong bahasa Inggris pun ya agak-agak susah kita mengartikannya, karena mereka nggak bisa bilang huruf L itu semua dirubah jadi R. Ini kalau kalian pernah lihat iklan apa ya, kok nggak salah saja Shinzui, apa iklan Shinzui mungkin ya, dia bilang, kalau kita bilangnya cleansing milk, jadi maksudnya susu pembersih, mereka sebutnya cleansing milk gitu. Jadi kemana-mana cerita kita. Oke. Ini just for your information aja ya. Kemudian jadi untuk to say, udah selesai Mi? Oke. Nah, jadi because the time is jadi kita selesaikan sampai di sini. Untuk ini belum enggak. Jadi untuk kisi-kisi nanti kalau sudah ada bisa dibagi insyaallah ya. Sampai di sini dulu. Mau saja lihat dulu mukanya satu-satu. Ada yang ngantuk anehnya. Masih on ini. Oke, cuman 39 orang yang hadir, yang selebihnya mungkin masih tidur. Oke ya. Silakan dikerjakan setelah ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada keluaran.
Awak tengokin satu-satu muka orang. Aduh, siap. Tapi mau ngisi yang banyak-banyak itu lagi. Itu apa namanya nih yang banyak-banyak itu? PMP. Siapa yang nyuruh?